Berarti selama magang tidur terus ya? Ya nggak tidur aja, main PS. Sekarang Firman kan gini nih, masih kuliah kan, semester akhir. Nah gimana nih, fokus ngerjain skripsi atau TA atau ambil job nih? Sebenarnya kan kayak, nah ini salah satu kerjaan yang enak menurutku lah. Maksudnya dan nggak terus event sama event kan nggak terus-terusan gitu, ya kan? Paling sebulan cuma ada 2 kali 3 kali gitu. Dan itu tuh nggak begitu ngeganggu untuk kayak tugas kuliah atau tugas apa gitu loh. Kayak aku masih bisa nge-balance lah gininya. Masih kayak handle lah, Iya, masih bisa nge-handle antara tugas kampus sama kerjaan gitu. Makanya sebenarnya kalau sebenarnya untuk apa anak kuliah sebenarnya cari yang freelance saja lah. Jadi kan nggak terikat gitu. Bisa tugas kampus juga kelar, tugas kerjaan juga kelar gitu. Pernah nggak ada kerjaan di API nih, tapi ada tugas kuliah yang dadaan atau sulit gitu, yang benar-benar harus dikerjain hari itu atau gimana gitu? Pernah nggak? Pernah sih. Terbentur gitu. Terbentur waktu kapan ya? Tahun lalu nggak salah. Tuh acara kalau nggak salah tuh acara jadi event kedokteran seluruh Asia. Oh, kedokteran seluruh Asia. Seluruh Asia. Jadi aku harus buat konten kan. Kontennya Yes. banyak banget kayak gitu. Terus habis itu ini mau UAS lagi gitu. Jadi kayak awal dikasih kerjaan tuh kayak bingung gitu loh kan. Bingung ini gimana ya, harus mana aku kerjain dulu gitu. Sempat ada rasa bingung kayak gitu sih. Cuman kok ini nggak dikerjain juga, aku lagi butuh uang kayak gitu kan. Terus habis itu ya udahlah coba jalanin aja gitu. Akhirnya ya bisa sih terselesaikan gitu. Intinya kita jangan apa ya, terlalu ribet lah anggapannya, jangan terlalu misalnya kayak bingung banget loh gitu. Dibuat santai aja gitu. Jalanin aja gitu ya. Pasti bakal kelar gitu loh. Ke semua kerjaan tuh gitu. Oke, Firman, sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya sekarang lagi gini sih, ngerjain event kayak event sih apa kayak gini animasi Bang gitu, animasi simpel cuma 2 dimensi gitu. Ada event dari Bang dia. Kalau gede sih kayak udah sering banget sih mau Bang kayak gitu-gitu. Oh, udah kepercayaan ya. Iya kayak gitu. Buat konten. Seringan aku malah sekarang lebih sering buat konten sih ketimbang kayak langsung terjun ke lapangan kayak gitu, lebih sering di rumah gitu. Lebih sering di ngerjain di kantor aja gitu. Nah, menurutmu kuliah tuh penting gak sih? Apa mendingan langsung kerja aja? Menurutku sangat penting kuliah. Kok penting? Penting banget, dimana ya kalau emang kadang emang gininya orang kan beda-beda lah. Kadang emang dia udah punya relasi duluan kayak gitu kan, bisa langsung kerja kayak gitu tuh emang rezekinya dia gitu. Tapi kalau kuliah sangat penting, apalagi dan pentingnya lagi di saat kuliah tuh kamu tuh kayak harus ikut organisasi segala macam, sangat penting. Dimana kita harus kayak cari relasi ya gitu loh. Relasi, terus kamu kenal orang banyak, terus kamu bisa juga kadang handle suatu event atau apa gitu. Jadi kayak banyak pengalaman gitu kan gitu. Terus jadi kamu tuh kalau kuliah jangan jadi orang yang kupu-kupu lah anggapannya, kampus pulang kayak gitu. Makanya awal-awal si dosen ngomong juga jangan kamu jadi kayak mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Jadi kayak aku awal-awal juga mikir kenapa mana aku juga gitu loh, setelahku kan jadi kampus pulang awal-awal aku juga kayak gitu. Jadi baru terasa sekarang gitu loh, maksudnya oh ternyata aku dapatnya ini loh gitu. Tapi ikut organisasi. penting gak sih gelar S1? Kalau gelar menurutku kalau untuk dibuat ke perusahaan itu sangat penting. Tapi kan kita udah kerja sekarang nih. Ya, udah bisa ngasilin uang. Ya namanya juga rezekiku kesini kan, dia nggak tahu kan gitu. Namanya kalau suatu saat tiba-tiba ini namanya pasti ada penerusku kan. Iya. Mau nggak mau aku harus ikut perusahaan. Iya kan, mau nggak mau aku harus perusahaan, dan suatu saat pasti bakal dibutuhin nih jasa S1ku kayak gitu. Jadi namanya hidup tuh nggak melulu sukses terus lah anggapannya gitu. Jadi pasti bakal berguna lah gitu anggapannya. Itu sih menurutku. Oke, tapi di kuliah nih kan banyak pelajaran nih di mata kuliah ya.
menurutmu pelajaran-pelajaran di kuliah nih penting nggak? Penting banget. Awal aku masuk ke sana sih itu gara-gara ikutan teman sebenarnya. Ikutan teman temen, doang. ikutan teman doang. Oh. Emang jurusanku emang multimedia kan, cuman iya, aku ya. dulu tuh kayak multimedia tuh ya kayak awam banget lah, maksudnya kayak sama kamera atau apa. Yang bisa aku lu cuma hanya Corel Draw. Oke. Sebenarnya yang harus dikuasai anak multimedia kan kayak Photoshop, kayak Illustrator kayak gitu kan. Nah, aku cuma bisa Corel Draw, terus aku ikut masuk sama temanku, ayo di sini yuk gitu. Kenapa gini, apa masuk sini deh gitu kan, orang tua aku ya nggak apa, enak aja sih gitu. Padahal sebenarnya gara-gara dibilang sama sana gak ada ospek, itu yang aku cari. Oh, nyari main aman berarti. Iya, ya, nyari aman aman lah, nggak dibota kayak gitu kan. Iya, iya. Karena emang gak suka kan, makan dibota. Karena anak di kafe kan terkenal urakaan, tapi Ya seni anak seni gitu kan, seni lah. gondrong gitu ya. Karena itu sebenarnya gara-gara itu sih. Tapi terus untuk mata kuliah jadinya kayak gambar nih, jadi sketsa segala macam kayak gitu. Terus awal-awal aku kayak mikir buat apa sih belajar kayak gini gitu. Penting nggak? Berat nggak sih ngadepin itu? Berat sih, sampai aku dulu sampai kayak ada aku punya teman di ISI juga dulu suruh buat apa ya, suruh buat tangan kalau nggak salah. Iya. Aku kan nggak bisa kan buat kayak gitu, terus kayak bentuknya bagus sampai dibuat. Aku buat tangan apa ini, cakar ayam nih gitu kan, aku ngomongan maksudnya gambar apa nih gitu. Terus habis itu ya udah aku minta joki sama dia malah. Sumpah. Jadi bapak dosen dia pernah joki. Sumpah kayak joki tugas, terus habis itu tolong dong buatin, kok bisa, sumpah aku belajar kayak gini gitu. Terus habis itu ya lama-kelamaan bisa sih gitu, kayak diajarin dosen sama dosen-dosen kayak gitu, lama-kelamaan bisa. Terus habis itu benefit kedepannya juga, oh ternyata aku dapatnya kayak belajar sketsa nih, oh untuk buat ini gitu. Terus yang ada kayak namanya ya kejadian di kampus banyak kayak dosen killer atau apa gitulah. Itu juga kenapa dosen-dosen itu kayak mendidik kita kayak gitu juga karena emang dia apa ya, untuk membuat kita lebih maju lah anggapannya. Tapi kepake nggak sih di visual joki ini? Kan kita sebagai visual joki, apakah kepake ini? Sangat dipakai sih, sangat dipakai untuk dunia kerja menurutku. Kayak kita jadi juga kayak buat mood board, kayak buat brainstorming segala macam tuh sangat dipakai. Terus ngajarin animasi juga, terima kasih Pak Angga Dwi. Ya gara-gara dia sih maksudnya kayak aku bisa gitu loh belajar animasi kayak gitu, ngerti, paham segala macam. Soalnya apa ya, diajarin tuh gampang masuk lah kalau diajarin sama dia gitu. Terus itu untuk buat yang segala macam kayak untuk Photoshop juga penting. Kok semua tuh kayak di dunia kerja tuh ada gitu loh. Ada benang merahnya ya. Iya, saling nyambung lah, gitu ya. saling terikat kayak gitu maksudnya. Oke. Api Creative Lab sendiri ini gimana sistem kerjanya? Apakah dia kerja 9 to 5 atau gimana? Maksudnya? Kerja di Api Creative Lab ini apakah kayak kerja kantoran gitu, kayak datang jam 9 pulang jam 5 atau gimana? Enggak sih, bebas. Maksudnya aku kerjain di rumah juga boleh. Kan aku anggapannya sebenarnya aku kayak gimana di sana tuh kayak semua tuh kayak pegawai freelance loh. Cuman yang sering dipanggil ya aku, maksudnya ada kayak ada sendiri ya gitu kan. Maksudnya itu aja gitu. Kecuali emang kita kayak butuh orang lain, maksudnya manggil lagi gitu. Kayak enggak terikat loh. Kamu mau kerja malam boleh, sore boleh, yang penting kerjaan tuh selesai kayak gitu. Based on project berarti ya. Jadi ada project ya kerjain. Iya, kalau selesai gitu ya. Kalau nggak ada ya udah diem gitu, main PS ngapain sana. Nah, waktu kuliah nih kan ada magang nih. Magang sendiri di mana? Di sana. Magang sendiri di sana. Magang sendiri di sana itu enak dong berarti magangnya. Enak sih, tapi kebetulan waktu itu sebenarnya lagi dikit event. Malah setelah magang itu malah eventnya banyak gitu. Berarti selama magang tidur terus ya? Ya nggak tidur aja, main PS. Ya ada kerjaan lah gitu. Kalau nggak salah waktu itu event Bank BPD nggak salah. Bank BPD. Terus apa ya, acara Sampurna Marlboro tuh juga kok gitu. Kayak gitu dah. Jadi ya lumayan ada gitu. Iya, adalah beberapa gitu. Tapi masih banyakan santainya. Malah setelah PKL-nya ya
nggak santai, nggak tidur segala macam. Itulah. Begitulah kenyataan hidup. Nah, bener susahnya mencari rupiah. Susahnya mencari rupiah Bener. di persaingan global ini. Bener. Untuk proses pengerjaan dari event ini di AP ini gimana? Apakah berapa lama durasinya? Apa gimana sih? Sebenarnya pengerjaannya untuk konten tuh sebenarnya bentar. Mm-mm. Bentar sih, karena memang kita selalu dikasih kayak apa ya? Kerjaan tuh paling enggak kayak persis lah kayak brief dulu, kita datang ke rapat, terus bikinnya kontennya seperti apa, terus habis itu baru kita ngerjain konten itu. Paling enggak tergantung gininya sih, beda-beda, kadang seminggu, kadang tiba-tiba kita ngerjain konten tuh bisa 2 hari gitu, kayak nggak menentu gitu loh kerjaannya. Yang gitu. penting selesai gitu Ya, doang. yang penting ya namanya gitu orang, gimana caranya biar selesai gitu. Paling yang paling susah dan paling ribet nih ngerjainnya apa sih? Konten dan event apa sih? Sebenarnya yang paling ribet tuh saat crowded ya, pas crowded banget. Terus waktu itu pernah ada event, jadi event itu dalam 1 minggu, ya 1 mingguan, kalau 1 minggu tuh ada 3 event kalau nggak salah. Oh, 1 minggu 3 event, terus habis itu sedangkan kita yang ngajakin konten visualnya cuma kayak aku sama Pak Adi doang kan. Kayak gitu. Terus kayak yang lainnya sih saya kayak nge-VJ gitu kan, udah kayak punya bagian tersendiri gitu. Iya. Nah tuh event, ya itu deh event pas acara kedokteran Asia sama acara nutrisi di mana, di Mulia sama di The Stone. Nah tuh kalau di sebuah event nih, di lokasinya sendiri ada berapa orang ya? sebenarnya untuk di lokasi sendiri tergantung gininya sih. Sebenarnya 1 orang aja cukup. 1 orang cukup. 1 orang aja cukup sebenarnya. Kan dia cuma ngoperasiin aja kan. Konten sedangkan konten udah kayak dibuat sebelumnya, sebelumnya. Jadi sebenarnya kayak bagi tugas gitu, kayak aku bagian animasi, terus si ada yang Mas Adit dia buat gini sih apa namanya, bagian visual joki kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa namanya, biar nggak misalnya aku udah animasiin terus lagi habis itu ke aku nge-visual jokin kan kayak gempor kan, namanya capek gitu loh namanya kan. Udah ada gitu. Tapi terkadang kita misalnya kayak event nggak buat konten, kadang kita semua kok maksudnya ke lokasi itu gitu. Ke lokasi itu main lah anggapannya gitu. Maksudnya kita yang kayak aku bilang tadi, kita tuh kayak nggak kerja gitu loh. Ya udah kita gimana aja kayak ke event terus kayak mau lihat konser gitu aja, kayak gitu dah anggapannya, nggak kayak kerja jatuhnya kayak gitu. Nah, aku mau ada pertanyaan nih. Pernah nggak dalam sebuah event itu ada error? Pernah. Itu di mana? Error apa ya waktu itu? Tiba-tiba waktu itu konverternya nggak bisa kalau nggak salah. Kayak error gitu, tiba-tiba bayangin orang lagi ngomong, lagi presentasi, tiba-tiba LED-nya mati. LED terang terus mati gitu, gimana coba? Ya crowded sih maksudnya, ya kita juga kayak harus nyediain cadangan juga kan. Nggak harus buat 1 konverter gitu. Dia harus kayak ya udah tinggal pasang lagi, cabut gini. Langsung problem solvingnya langsung cepat pasti. Nah, pernah nggak salah play video? Salah play video awal-awal dulu pernah, sering banget. Terus habis video itu apa nih? Video video pas yang seharusnya konten itu di bagian sini malah itu di bagian ini gitu. Kayak salah ketuker kayak gitu kan. Soalnya kadang kan kayak apa namanya, kita juga nggak tahu misalnya di luar rundown kayak gitu kan. Tiba-tiba berubah rundownnya ini, ternyata bukan band ini yang main gitu. Nah, pernah gitu. Pernah kayak gitu. Secara gitu pernah sih. Itu berarti nyulitin kali ya. Ya itu udah bingung yang mana nih gitu, kayak bingung lah jadinya kan katanya. Itu sih kalau problem-problem yang dialami sama ini pas acara. Kalau di luar acara? Di luar acara apa ya problemnya? Ya nggak ada sih, kalau nggak ada di luar acara. Ini pas hari H gitu. Pas hari H. Yang paling nyebelinnya sih kalau ya apa ya, kadang orang nggak berpikir tuh kayak ngebuat konten tuh gampang gitu loh. Maksudnya padahal pengerjaannya lama gitu kan. Tiba-tiba bayangin misalnya kini udah buat konten, terus habis itu besoknya gak diresik, tiba-tiba acaranya besok kan, terus tiba-tiba kini disuruh ngerubah semua kontenmu, coba. Wah, revisi dong. Revisi kan, maksudnya ya kok revisinya sebelum-sebelumnya nggak masalah sih. Tapi revisinya pas hari H itu, maksudnya dia nggak mikirin emang rendernya cepat, maksudnya itu kan animasi gitu, rendernya cepat, gini cepat gitu. Dia kayak nggak mikirin manage waktunya itu loh gitu. Maksudnya kenapa nggak di sebelumnya diginiin gitu sih.
pikiran kayak susahnya di sana sih terkadang emang gininya. Kalau untuk ngerjain itu cuma itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi emang itu klien-klien emang Ya harus klien berpikir lah untuk kedepannya biar nggak kayak gitu lagi gitu. klien-klien menyusahkan. Benar. Jadi kan kita kesel sendiri juga kadang kan. Iya, itu dah revisi hari H. Revisi hari H. Revisi Itu kena cas tuh. untuk kena cas aku nggak tahu ya kena cas Oh, atau bukan enggak. Bukan ya. gini kok kan maksudnya. Terus habis itu sih kok jauh-jauh hari sih nggak apa-apa revisinya itu loh hari H gitu kok. Sebenarnya revisi nggak apa-apa, maksudnya emang wajar ada revisi, cuman ya nggak pas hari H banget gitu. Yang salah adalah harinya. Iya, kenapa harus di hari itu gitu? Oke, Man, suka duka di kerja di visual jadi visual joki ini apa sih? Apa sukanya? Asik, enjoy, nggak tertekan, terus apa ya? Nggak capek juga. Karena santai banget. Terus habis itu kita juga kadang event kan terlihat berat kayak gitu kan. Kita juga kayak santai gitu kan. Sedangkan itu adalah event besar. Iya, maksudnya ya bisa dibilang terbesar di Bali kan, lumayan kan. Terus besar di Bali. Habis itu kayak apa ya? Event besar tapi ya awal-awal sih emang grogi atau apa gitu, tapi setelah ikutin event berapa kali ya udah kayak santai gitu, kebak santai gitu loh. Jadinya kita kerja ngerjain suatu kerjaan juga kayak nggak bingung gitu, nggak apa ya, beda halnya kayak aku ngerjain misalnya kayak video atau apa gitu. Video tuh kita nge-shoot kesana kemari belum capeknya kayak gitu kan, bawa gimbal, bawa kamera lah kemana-kemana tuh, habis itu belum ngeditnya lagi kayak gitu, kayak kita tuh udah capek duluan loh, terus kebak bingung lagi nih ngeditnya kayak gimana kayak gitu kan. Terus habis itu tapi gitu tergantung orangnya juga sih, maksudnya enak di mana. Tapi kalau menurutku kalau untuk kerjaan sekarang nih enak banget sih menurutku, sangat enak. Terus sedangkan kalau dukanya nih gimana nih? Dukanya apa ya? Dukanya kayak hampir nggak ada sih menurutku, nggak ada. Terus apa ya, asik terus sih kalau aku kerja di sini, jadi ya kayak apa ya, pengen di bidang ini terus kayak gitu. Nanti lulus kuliah nih mau lanjut di sini apa gimana? Lanjut di visual joki ini? Sebenarnya ya jalanin ini dulu sih. Masih belum tahu kan arahnya kemana. Karena gitu. Ini sudah pasti ya. Iya, maksudnya udah enak lah di sana terus gitu. Udah masih belum ada pikiran lah untuk gini, ya lihat nanti lah mau lanjutinnya kemana gitu kan. Kan orang juga masih berubah-berubah ya. Iya kayak gitu. Oke, Man, selanjutnya rencana ada apa nih? Mau apa rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya belum tahu ya, tapi sekarang sekarang masih ngerjain itu sih event BPD doang. Event BPD doang ya. Belum tahu ke depannya ada apa event gitu. Next event selanjutnya ada? Udah di booking duluan. Di booking gini ya. Jadi kopi tour. Oh, kopi tour di Bali itu. Yang terakhir kalau enggak salah. Sekarang juga lagi ada event sih sebenarnya. Lagi ada event. Di negara, event pemerintahan kalau enggak salah. Nah, kalau event gini terus kan sekarang nih masa-masa hujan nih. Gimana, Man? Apakah terganggu atau gimana ya? Kalau hujan pas hari H. Ya, kalau itu indoor apa outdoor? Kalau outdoor? Kalau outdoor pasti keganggu lah. Maksudnya ya pasti nggak banyak yang nggak datang kayak gitu kan kalau namanya hujan kayak gitu. Kalau indoor sih masih aman-aman aja. Tapi kalau untuk aku sendiri sih ya nggak ganggu kan, aku diteduhin sama payung kan, ada bootnya sendiri ya. Kan gitu. Tapi dari IO-nya sendiri pasti terganggu lah untuk kayak lagi hujan gitu. Oke, Firman, terima kasih udah mau nyempetin datang ke sini jadi video perdana untuk apa podcast ini. Terima kasih, Man. Makasih. Gila, udah sibuk-sibuk gini mau nyempetin datang nih. Oke, buat teman-teman, kalian bisa tulis di kolom komentar buat rekomendasi bintang tamu yang akan didatengin ke sini. Langsung aja subscribe, like, share, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo semua. A few moments later. Video kali ini kita kedatangan salah satu Day 2 dance sensation.